Bab 956 Drama Keluarga. Mendengar kata-kata bijak Minos, Gloria tidak bisa menyangkal kemungkinan keberhasilan pemuda ini, atau bahkan menolak tawarannya tanpa memikirkannya lagi. Wilayah utara benua tengah tidak begitu relevan bagi gereja spiritual dalam hal bakat baru namun sebagai tempat untuk menunjukkan dominasi mereka. Dan, tentu saja, akan selalu ada layanan-layanan kecil yang tidak akan pernah disetujui oleh orang-orang yang lebih kuat, jadi mereka membutuhkan tambahan-tambahan baru ini. Oleh karena itu, tidak buruk juga untuk mengumpulkan talenta-talenta dari daerah ini. Paling tidak, orang-orang seperti itu akan bekerja keras untuk memungkinkan talenta sejati gereja mendapatkan kedamaian yang diperlukan dalam perjalanan mereka. Oleh karena itu, tidak banyak tekanan dari para petinggi gereja spiritual agar orang-orang di posisi Gloria berusaha meningkatkan kinerja mereka di wilayah ini. Namun, jika apa yang ada dalam pikiran Minos menjadi kenyataan, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang dihargai oleh gereja, yang dapat membuka perjalanan kekuasaan yang ia tempuh. Itu bisa membawa banyak manfaat dan pengaruh bagi Gloria. Dan memikirkan hal itu, mau tak mau dia merasa tersentuh oleh usulan Stuart muda. Bahkan jika ini tidak berhasil, dia hanya meminta 20 tahun. Gloria mempertimbangkan hal ini sambil menatap mata coklatnya, merasa hampir tidak ada ruginya. Baiklah, aku akan memikirkannya lebih jauh sambil memperhatikan wilayah ini. Dia berkata sambil tersenyum. Bagus, tapi aku punya pertanyaan. Gloria mengatakan ini ketika dia melihat Stuart muda datang ke arahnya seolah-olah dia sedang bersiap untuk memintanya dengan baik untuk meninggalkan tempat ini. Mengapa kamu mengatakan bahwa kita baru bisa memasuki dataran hitam setelah 20 tahun ini? Apakah kamu punya niat untuk menghindari kami di wilayahmu? Minos kemudian meraih salah satu tangan Gloria, perlahan menuntunnya menuju pintu keluar kantor itu. Dia berkata dengan nada santai, "Kamu salah paham. Aku hanya tidak ingin melihat pengaruhku terpecah dengan gereja saat aku masih kecil. Bagaimana saya bisa menepati janji-janji itu jika banyak talenta baik di wilayah saya diusir oleh gereja pada tahap awal pembangunan lokal? Lagi pula, dataran hitam punya banyak potensi. Jadi wajar saja kalau kita akan menyerap banyak penduduk yang datang ke wilayah kita di masa depan. Hanya ketika kita mencapai keseimbangan tertentu, semuanya akan seperti yang kubilang padamu." Dia berkata, menyembunyikan sebagian kebenaran tetapi tidak berbohong. Dataran hitam secara alami memiliki potensi yang hampir tak terbatas. Tapi hanya Minos dan orang-orang yang mengetahui tentang kerajaan tata ruang yang menyadarinya. Jadi, dari sudut pandang orang-orang yang tidak memiliki informasi orang dalam, dataran hitam sungguh luar biasa, tapi itu hanya dibandingkan dengan wilayah utara benua tengah lainnya. Itulah alasan komentar Minos, P.O. Lanjutnya, jadi, gereja yang datang ke sini sebelum periode ini hanya akan mengakibatkan kerugian bagimu. Hanya ada sedikit talenta. Kamu harus menghadapi persaingan dengan dataran hitam karena tidak semua orang ingin meninggalkan wilayah tempat mereka dilahirkan. Dan selain itu, kamu tidak akan bisa mengumpulkan dana. Mendengar itu, Gloria memahami maksudnya, tapi dia pikir dia sedang dimanipulasi karena suatu alasan. Dia kemudian melihat ke samping ke arahnya, melihat pintu kantor itu terbuka untuknya. "Aku akan menuruti kata-katamu kali ini. Kamu sangat bijaksana, Gloria." Dia tersenyum padanya sebelum mengucapkan selamat tinggal padanya. "Sekarang, aku minta maaf karena harus memintamu menunggu lebih lama lagi sampai kita punya kesempatan untuk berbicara lebih pribadi. Ada urusan keluarga yang harus aku urus." Setelah mengatakan itu, dia mencium salah satu pipinya dan menutup pintu itu. Setelah duduk di kursi berlengannya, Minos akhirnya kehilangan senyuman di wajahnya saat dia melihat ke arah Maisy. "Bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan Anda?" Mendengar nada itu, Abi memandangnya dengan penuh perhatian. Kemudian, dia mencubit pinggang tunangannya, memintanya untuk tidak terlalu kasar dalam berkata-kata. Adapun Dilian, dia sudah terbiasa dengan perilaku tuan muda ini dan hanya menghindari melihat keduanya, merasa bahwa dia tidak ada hubungannya untuk membantu mereka. Dia sudah menasihati Minos dan Maisy dalam banyak kesempatan, jadi tidak banyak lagi yang bisa dia coba. Jadi, dia hanya berdiri diam, menunggu untuk berbicara dengan Stuart muda tentang urusan kota kering. Maisy lalu menatap Minos, merasa tidak enak karena tidak dicintai olehnya tapi tidak menyalahkannya. "Nak, aku tidak berniat berlama-lama di kota kering. Tapi setelah merasakan kehadiran wanita itu,
mau tak mau aku berpikir kalau dia mungkin akan menyakitimu. Itulah sebabnya aku di sini sampai sekarang. Jadi, kamu melindungiku. Kamu benar-benar keibuan. Dia mengatakan ini, tersenyum dingin, merasakan keanggunan dalam situasi tersebut. Kenapa kamu belum pernah melakukan itu sebelumnya? Nak, ini rumit, ucapnya sambil membuang muka, merasa tidak enak karena harus menjawab sesuatu yang begitu rumit. Dia benar-benar berharap Minos tumbuh besar di sampingnya. Tapi dia ingin hal itu terjadi di Flaming Empire. Sebaliknya, ayah pemuda ini setia kepada keluarga Brown dan tidak bisa menerima gagasan bergantung pada istrinya untuk tinggal di Sekte Awan Abu-Abu. Karena tidak ada pihak yang menyerah, Stuart muda menjadi korbannya, tumbuh bersama ayahnya hanya karena wilayah tersebut lebih bersahabat dengannya. Itu adalah sesuatu yang disetujui oleh Maisie dan Albert, mengapa Minos tumbuh di samping ayahnya dan bukan ibunya. Ada perbedaan besar antara aku tinggal di sini atas nama permaisuri spiritual dan melakukan ini atas nama raja spiritual regional. Dia bisa mengancammu dengan cara yang hampir tidak ada orang di wilayah ini yang bisa melakukannya. Itu sebabnya aku bertahan. Mendengar itu, Minos terus menatapnya dengan marah, mengepalkan tinjunya saat merasakan tangan Abi mencoba memijatnya yang bersinar dalam cahaya biru. Abi, dia mengatakan ini sambil menoleh padanya, merasakan bahwa dia melewati batas. Jangan gunakan kemampuanmu padaku. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu, tapi jangan mencoba melakukan hal seperti itu lagi. Minos cukup kuat untuk menahan kemampuan Abi. Tetap saja, dia tidak ingin tunangannya secara tidak sadar berpikir bahwa dia harus membantunya dalam situasi ini dengan mengurangi stresnya. Merasakan apa yang dia rasakan pada saat itu bisa jadi menyakitkan, sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Namun perasaan seperti itu harus dilawan dengan kemauan kultivator sendiri, bukan dengan cara eksternal yang hanya akan menyembunyikan masalah. Minos, dia berbisik padanya, merasa tidak enak karena telah melakukan sesuatu yang begitu egois. Maaf sayangku, aku melewati batas. Dia tidak bermaksud membantu Maisie dengan melakukan itu. Tidak, masalahnya adalah dia merasa tidak enak melihat kemarahan di mata Minos, ketidakbahagiaan tercermin dalam tatapannya. Itu sebabnya dia mencoba mengurangi stres suaminya dengan menggunakan kemampuannya. P.O. Minos kemudian mengalihkan perhatiannya ke ibunya dan berkata, apakah kamu akan bertahan sementara Gloria berada di kota kering? Ya, ucap Maisie tegas. Khawatir putranya tidak akan pernah memaafkannya jika dia tidak menunjukkan komitmen untuk melindunginya. Kalau begitu aku khawatir budidayamu akan terhambat. Karena menurutku Gloria tidak akan meninggalkan kota kering dalam waktu dekat. Dia kemudian tersenyum dan melanjutkan. Sejauh yang saya tahu, dia akan tinggal di kota ini tanpa batas waktu. Dia kemudian berkata, selama dia berisiko bagimu, aku akan tetap di tempat ini. Bagus. Minos berkata tanpa nada tulus. Bagus. Dia mengulanginya tepat sebelum dia bangun dan meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Minos dan kedua orang itu terdiam beberapa saat, bersama Abi dan Dilian menunggu ekspresi Stuart muda kembali normal. Khususnya, Abi saat ini sedang memegang salah satu tangan Minos di tangannya, memainkan jari-jarinya, sambil menatapnya dengan penuh kasih. Adapun Dilian, dia menghela nafas dalam-dalam lalu berkata, Tuan muda, ganti topik pembicaraan, kami punya banyak hal tentang kota kering dan perang untuk dibicarakan. Di antara semua itu, saya minta maaf untuk memberitahu Anda, tetapi Letnan Pike tewas dalam pertempuran beberapa bulan yang lalu ketika mencoba melindungi kota kuning bab 957 situasi para prajurit tertinggi. Apa, Pike meninggal? Minos bertanya dengan kaget, tidak menyangka salah satu prajurit tertua dan terkuatnya telah tewas saat dia melakukan perjalanan melalui wilayah tersebut. Abi mengangguk padanya, masih memegang salah satu tangannya. Ya, sesaat sebelum pasukan keluarga Cohen tiba di kota kuning, pos itu mendapat serangan besar-besaran dari musuh kita. Hari itu, Letnan Pike terjatuh di medan perang saat berperang demi dataran hitam. Mendengar ini, Minos memejamkan mata, mengingat hari dia bertemu Pike. Jadi, itulah yang terjadi, keluhnya dengan suara pelan. Merasa tidak enak karena orang yang telah berada di sisinya selama bertahun-tahun ini meninggal begitu tiba-tiba. Banyak prajurit tentara dataran hitam yang tewas sejak awal perang kemerdekaan. Namun, meski Minos berduka atas kehilangan ini, sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang yang hampir tidak dikenalnya. Oleh karena itu, tidak mungkin dia merasa begitu sedih atas kematian itu.
Namun, Pike berasal dari lingkarannya. Dia adalah salah satu individu yang diyakini Minos dapat memainkan peran penting di dataran hitam setelah kemerdekaan. Dan setelah mengetahui kejatuhan pria itu, Minos hanya bisa berduka. Sai, apa yang terjadi padanya setelah itu? Apakah kita setidaknya mendapatkan tubuhnya kembali? Dilian mengangguk setuju. Saat itu, beberapa menit setelah Pike terjatuh, rombongan keluarga Cohen tiba di tempat itu. Dengan itu, mereka secara alami melenyapkan musuh, dan jenazah tentara serta sekutu kami dibawa ke kota kering beberapa hari kemudian. Kami mengadakan upacara untuk dia dan yang lainnya di monumen prajurit dan kemudian dikremasi tubuh mereka. Dilian mengutip tempat yang diperintahkan Minos untuk dibangun setelah keluarga Collins menyerang pangkalan angkatan laut. Mendengar ini, Minos memikirkan tempat itu sebentar lalu berkata, "Saat perang usai, kami akan mengadakan upacara besar untuk menghormati semua orang yang tewas." "Ya, saya tidak akan melupakan itu, Tuan Muda." Minos kemudian menatap Dilian dan kemudian menatap mata tunangan cantiknya. "Apakah ada orang lain yang dekat dengan kita yang jatuh pada periode itu?" Abi menggelengkan kepalanya secara negatif dan berkata, "Tidak, Letnan Pike adalah satu-satunya." Tidak terlalu buruk. Bagaimana dengan situasi prajurit kita saat ini? Bagaimana kabar pasukan elit? Dilian kemudian mengomentari hal itu. "Baiklah, Tuan Muda, semua prajurit di pasukan ini yang tidak jatuh selama beberapa bulan ini telah meningkatkan kekuatan mereka setidaknya satu tingkat. Dengan itu, jumlah raja spiritual dalam kelompok ini meningkat dari 3 menjadi 9 PO. Di antara mereka, Letnan Peter telah mencapai level 50, Barbara telah mencapai level 51, Robin telah mencapai level 50, Viola telah mencapai level 51. Dia mengutip beberapa nama yang diketahui Minos, berbicara tentang 9 raja spiritual di tim itu yang selamat dari ini, beberapa bulan terakhir. Adapun jenderal spiritual, beberapa hanya naik satu tingkat, namun beberapa lainnya telah mencapai 2 kemajuan dalam periode itu. Jumlah korban di antara mereka juga tidak signifikan. Jika dihitung dari Pike, hanya 8 prajurit pasukan elit yang tewas dalam beberapa bulan terakhir ini. Oh, itu bagus. Setelah itu, Abi tidak butuh waktu lama untuk mulai memberitahu tunangannya tentang situasi prajurit penting lainnya di ketentaraan. "Selama periode kepergianmu, tentara baru telah mencapai tahap ke-6, tetapi beberapa telah tewas dalam perang. Karena itu, jumlah raja spiritual di pasukan saat ini hanya berjumlah 30. Dilian mengangguk setuju, melengkapi pidato Abi. "Jika bukan karena kematian orang-orang ini, hari ini kita akan memiliki 42 raja spiritual." Begitu, kata Minos, merasakan kehilangan begitu banyak orang yang telah dia asuh selama dekade terakhir. "Tetapi kami masih mendapatkan hasil yang bagus dengan prajurit kami yang lebih kuat," kata Abi dengan nada yang tidak terlalu negatif. "Selain diriku dan kepala pelayan Dilian, beberapa raja spiritual tingkat tinggi di pasukan telah berhasil maju dalam periode itu." Minos sudah mengetahui kemajuan Abi dan Dilian karena dia sudah memeriksanya. Abi berada di level 53 dan Dilian di level 56. Eda mencapai level 54 beberapa minggu yang lalu. Elena dan Ernest juga mencapai level itu baru-baru ini. Di sisi lain, Edward dan Miria telah mencapai level 55. Akhirnya Grace mencapai level 53, dan Emlyn mencapai level 57. "Oh," Minos berkata sambil tersenyum, menganggap komposisi kekuatan baru dari prajurit terpentingnya cukup menarik. "Tingkat 57, ya. Aku akan berbicara dengannya nanti. Sepertinya keadaan kita lebih baik daripada yang kubayangkan." Ia mengatakan ini sambil mempertimbangkan kekuatan Emlyn. PO menurut perkiraannya, rubah ekor 9 seharusnya sudah sekuat kaisar spiritual yang memiliki asal-usul yang sama, seperti halnya dengan keturunan keluarga regional yang berasal dari kekaisaran. Mengetahui hal itu, dia secara alami senang dengan kemajuan makhluk spiritual itu, bahkan mengingat binatang itu telah jauh dari kerajaan tata ruang selama berbulan-bulan. "Bagaimana dengan Celeste, Angela, dan Regina?" Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dilian lalu berkata, "Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil maju dalam periode itu, Tuan Muda. Seperti yang kalian ketahui, usia ketiga wanita ini, khususnya Regina, jauh melebihi usia kita semua. Jadi, mereka secara alami membutuhkan lebih banyak waktu." Abi mengangguk setuju, "Tapi menurutku mereka tidak akan membutuhkan waktu lebih lama untuk maju.
Baru-baru ini aku melihat ahli racun itu, dan dia seharusnya mendapatkan terobosan sebelum kamu mencapai level 55. Yah, itu lumayan. Mereka kuat, dan aku sudah tahu tentang masalah usia mereka sebelum aku menerima mereka ke dalam organisasiku. Dia kemudian berhenti sejenak, memikirkan sesuatu, lalu berkata, "Mari kita perintahkan semua raja spiritual di atas level 54 untuk segera meninggalkan kota kering. Saya ingin mereka menjungkirbalikkan medan perang dan membunuh musuh sebanyak mungkin. Mari kita ambil kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan yang lebih besar sebelum upaya negosiasi damai ini." Oke, keduanya mengatakan itu secara bersamaan, tanpa mempertanyakan keputusan Minos. Mereka sudah tahu bahwa rencana pemuda ini berjalan dengan baik, tetapi memberikan lebih banyak alasan kepada keluarga Charlin untuk takut. Terhadap dataran hitam bukanlah hal yang buruk. Hal ini dapat membuat takut keluarga yang belum menyampaikan keputusan mereka, tetapi juga organisasi dari Kerajaan Cromwell dan Kerajaan Brown, yang juga memiliki pilihan untuk melarikan diri dari perang. Dan memikirkan kekuatan yang mereka miliki sekarang dan kehadiran Minos di kota kering, tidak ada alasan bagi mereka untuk mencoba menghentikannya mengambil keputusan itu. Setelah itu, Dilian segera melanjutkan perjalanannya untuk menyelesaikan masalah ini dan masalah lainnya, sementara Abi tetap tinggal untuk melanjutkan pembicaraan dengan Minos. Mereka tidak terlalu tertarik membicarakan urusan pemerintahan kota kering karena Minos telah memutuskan untuk mundur dari jabatan itu selama perang masih berlangsung. Oleh karena itu, hal-hal berikut yang akan mereka diskusikan masih berkaitan dengan perang. Abi kemudian duduk di pangkuan Minos setelah Dilian pergi dan mulai berbicara tentang situasi di utara Kerajaan Cromwell dan selatan Kerajaan Ombak. Minos sudah mengetahui beberapa informasi mengenai masalah ini dari majalah regional, namun tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan informasi dari organisasinya. Jadi, dia menghabiskan 20 menit berikutnya berbicara dengan Abi tentang hal ini, memahami keputusannya. "Kamu melakukannya dengan baik, Abi." Minos memeluk pinggangnya sambil tersenyum, senang karena dia memiliki tunangan yang baik. "Hal ini akan memberi kami pembenaran untuk mengambil wilayah kedua negara tersebut tanpa harus mengajukan tuntutan tersebut di masa depan." "Itu hebat." Dia kemudian tersenyum manis, senang suaminya puas. "Jika bukan karena keputusanmu, aku tidak akan bisa melakukan semua ini. Bagaimanapun, kami akan segera menerima lebih banyak dukungan dari Pulau Batu. Jadi, kami bisa mulai membersihkan dataran hitam dari dalam keluar dan dari luar ke dalam." Dia mengangguk setuju sambil menatap wajah cantik Abi. "Dalam situasi ini, perang harusnya selesai sebelum aku mencapai level 55. Kuharap begitu." Dia melihat cincin di salah satu jarinya, merindukan hari ketika dia dan Minos bisa lebih bersantai dan menikmati hidup. Namun saat dia melakukannya, dia tiba-tiba melihat cincin spasialnya dan teringat akan informasi yang baru saja dia terima dari tentara. "Ngomong-ngomong, aku punya kabar terbaru tentang misi yang kamu serahkan ke tentara bayaran lokal." Bab 958 tanggal. "Misi yang kamu berikan kepada tentara bayaran lokal telah selesai," kata Abi sambil menatap matanya. Melihat raut wajah tunangannya, Minos langsung menanyainya. "Oh, apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepadaku?" Dia tersenyum. "Ya, selama misi ini, beberapa tentara bayaran menemukan bahwa bajak laut regional melakukan pekerjaan luar untuk kelompok itu, bajak laut segitiga darah. Mereka sedang mencari peta, sebuah peta." Mata Minos melebar tertarik saat dia mengingat interogasi yang dia lakukan dengan 4 raja spiritual dari keluarga Hargraves. Saat dia mempertimbangkan hal ini, dia dengan mudah menghubungkan peta tersebut dengan bahan yang orang-orang ceritakan kepadanya. Namun ketika dia melakukannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang terjadi hampir 9 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali meninggalkan kota kering. Dia kemudian melihat cincin spasialnya dan memanggil item tertentu yang dia kumpulkan dari item penyimpanan Darel Silva. Saat melakukannya, Abi langsung melihat kain tua jatuh ke meja kerja tunangannya, sesuatu yang terlihat tua dan kotor. Saat dia mendengar suara manis rekannya, Minos melihat benda itu dengan hati-hati, melihat bahwa memang ada peta di sana. Jadi, itu saja. Dia bertanya-tanya, penasaran ingin tahu apakah itu peta yang seperti itu. Pada saat dia melewati kota maritim yang lama, Minos telah berpartisipasi dalam pelelangan, di mana dia membeli pedang yang membuat tuan muda dari keluarga Silva mencoba melenyapkannya. Namun saat itu,
Darrell telah membeli peta yang dilelang itu, yang seharusnya berasal dari suatu kerajaan besar di bagian selatan benua tengah. Karena Darrell mengejar Minos di Pulau Batu beberapa hari kemudian dan akhirnya meninggalkan dunia ini di tangannya, tunangan Abi mewarisi peta seperti itu. Tapi dia tidak pernah mengira benda seperti itu punya nilai. Dan kalaupun ada, Minos tidak mempermasalahkannya. Dia sudah memiliki kerajaan tata ruang di sisinya dan tidak perlu mengejar sumber daya seperti orang biasa. Tapi setelah menemukan ketertarikan organisasi itu pada peta dan mengaitkan struktur tersebut dengan kemungkinan lokasi yang tergambar di peta, Minos mau tidak mau berpikir bahwa inilah benda yang dicari. Dengan itu, nilainya meningkat secara alami bagi Minos. Dia kemudian menyimpan peta tersebut dan menatap Abi dengan senyuman di wajahnya. "Apa itu?" dia bertanya sambil terkikik. "Saya pikir potongan kain itulah yang dicari oleh kelompok itu, P.O. Saya bertanya-tanya mengapa mereka begitu menginginkannya. Mungkin ini akan menghasilkan harta karun." Dia menyarankan, tidak tahu harus berkata apa. "Kalau begitu, jika itu adalah harta karun, kita harus menyimpannya untuk diri kita sendiri, bukan?" Dia kemudian merasakan lengannya meremasnya lebih erat, menyadari bahwa dia menjadi bersemangat sekali lagi. "Tentu, hehe, ke depannya, kami akan mencoba menangkap kelompok bajak laut dari wilayah ini. Mari kita lihat apakah mereka dapat membantu kami memastikan apakah ini itemnya. Jika ya, mari kita tunggu masa depan untuk melihat apa yang kita lakukan terhadapnya." Dia mengatakan ini dan kemudian mencium tunangannya, mencium aroma lezat yang selalu dia miliki. Tapi Abi segera menggunakan salah satu tangannya untuk mendorong bahunya, menghentikan apa yang dia coba mulai. "Minos, kamu adalah binatang buas, kamu tahu itu." Dia tersenyum. "Biarkan saja untuk melanjutkan ini nanti. Untuk saat ini, biarkan aku mengurus urusan resmi yang kita bicarakan." Dia kemudian menjadi sedikit merah dan berbisik di salah satu telinganya. "Sementara itu, aku akan memulihkan kondisi terbaikku agar kita bisa bersenang-senang nanti." Oh, kedengarannya menarik. Dia tersenyum padanya sebelum dengan ringan menggigit bibirnya dan menciumnya selama beberapa detik lagi. "Pak, Row." Setelah memisahkan tubuh mereka, dia menepuk salah satu pipi bawahnya dan tersenyum. "Baiklah, lakukan tugasmu. Aku juga harus mengunjungi Ruth dan mengurus urusan lainnya." "Hehe, nikmati pertemuanmu dengannya," Abi berkata dengan tulus sebelum dia meninggalkan tempat itu sambil tertawa. Dia sudah terbiasa berbagi suaminya dengan Ruth. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk merasa iri dengan perkataan seperti itu. Sebaliknya, dia merasa senang bahwa dia akan melihat wanita itu dan bukan salah satu dari banyak wanita lain yang memiliki hubungan dengannya. Jadi, tidak butuh waktu lama baginya untuk menjalankan bisnisnya. Di saat yang sama, Minos hanya tinggal beberapa menit lagi di kantor itu, mengobrol dengan Mia, sebelum akhirnya menuju markas tentaranya. Saat dia melakukannya, si rambut merah cantik yang masih menunggunya segera berjalan di sampingnya, mengobrol sambil mengikuti jejak Minos secara membabi buta. "Minos, jawab aku dengan jujur. Apakah perkataanmu malam itu ada artinya?" Gloria bertanya padanya saat dia berjalan di sampingnya, sedikit gugup untuk membicarakan hal itu dengannya. "Atau apakah semua itu bohong bagimu? Apakah kamu mempermainkanku?" Setelah mendengar ini, Minos memandangnya dengan serius, tidak mengerti dari mana dia mendapatkan ide-ide. "Absurd ini, Gloria, aku hanya tidak memberitahumu nama asliku atau menunjukkan kekuatanku padamu. Lagi pula, aku sedang menjalankan misi melawan orang-orang yang akan kamu temui. Bagaimana aku bisa dengan mudah mengatakan yang sebenarnya kepadamu dalam situasi seperti itu? Semua rencanaku akan kacau, tetapi segala sesuatu selain kekuatan dan namaku adalah benar. Setiap kata yang kuucapkan kepadamu malam itu memang menarik minatku. Dan sampai sekarang pun masih demikian." Dia mengatakan ini sambil meraih salah satu tangannya dan tersenyum. Setelah itu, dia berhenti berjalan di trotoar tempat mereka berada, mendekatkan wajahnya ke wajah Gloria, dan berbisik di salah satu telinganya. "Bagaimana denganmu? Apakah kamu membodohiku ketika kamu mengatakan kamu akan memberiku kesempatan untuk mengenalmu lebih baik jika aku sekuat kaisar spiritual?" Wajah Gloria kemudian menjadi sangat merah, karena dia memahami dengan baik apa yang dikatakan Minos. "Anda bajingan, aku sedang membicarakan perasaanku yang terluka, dan yang kamu inginkan hanyalah ini." "Oh, apakah kamu merasa terluka?"
Dia memandangnya dengan penuh minat, segera menggunakan tangannya untuk membawanya ke pelukannya. Maafkan aku, Gloria, perselingkuhan di antara kita dimulai dengan aneh. Mengapa kita tidak mencoba mengingatnya kembali? Bagaimana kalau kita berkencan 2 hari lagi? Kita akan bersikap seolah ini pertama kalinya kita bersama dan mencoba untuk lebih mengenal satu sama lain. Mendengar ini, dia menarik wajahnya dari dadanya dan mendongak, memperhatikannya dengan amat. Benarkah itu yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin lebih mengenalku? Tentu saja, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku tulus. Pertanyaannya adalah, maukah kamu menepati janjimu? Dia menanyakan hal ini, mengabaikan ekspresi kekaguman yang diberikan para pejalan kaki padanya. Orang-orang ini tidak hanya sangat menghormati Minos atas pencapaiannya di dataran hitam, tetapi beberapa orang bahkan lebih mengaguminya, melihatnya bersama Dewi itu dalam pelukannya. Minos sudah memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitarnya, tapi Dewi itu pun tidak bisa melarikan diri. Menakjubkan, sebuah kebanggaan sejati bagi kedewasaan. Saat mereka diawasi, Gloria berkata dengan wajah memerah. Karena aku harap kamu siap untuk ini. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Hehehe, itu lebih baik. Dia berkata dengan puas, sebelum melepaskan tubuh indah kaisar spiritual itu dan berjalan kembali melewati area itu. Kalau begitu, aku akan mencarimu dalam 2 hari. Tapi aku khawatir untuk saat ini, aku punya terlalu banyak urusan yang harus diselesaikan, dia mengatakan ini setelah tiba di depan markas besarnya. Tidak apa-apa, aku mengerti situasimu, komentar Gloria, memahami bahwa pemimpin tempat ini harus memiliki banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi setelah perjalanan selama berbulan-bulan. Po akhirnya, keduanya berpisah, dan Minos menuju ke tujuannya, tempat Ruth seharusnya berada bab 959 keluar selagi masih ada waktu. Setelah mencapai ruang budidaya tempat Ruth seharusnya berada, Minos segera menyadari bahwa ada orang lain bersamanya saat dia mengawasi melalui salah satu kaca di ambang pintu sana. Namun baik Ruth maupun wanita berambut biru itu terdiam, duduk di tempat berbeda seolah-olah mereka sedang bermeditasi di bantal budidaya masing-masing. Melihat hal tersebut, Minos terdiam, mencoba mengingat di mana dia mengenal wanita di sebelah pacarnya itu. Dia pandai mengingat wajah orang. Namun, karena karakteristik anggota House Miller, dia tentu saja harus memikirkan lebih banyak tentang orang itu. Namun, sebelum dia diam-diam memasuki tempat itu, dia akhirnya mengenali orang di sebelah Ruth. Mona Miller, dia memikirkannya dalam diam sambil dengan cepat menurunkan tirai tempat itu untuk mencegah orang-orang yang penasaran mengawasinya. Dan memang benar, itu adalah Mona Miller, level 50, sahabat Abi, yang pergi ke Sekte Awan Abu-Abu bersama Kara setelah turnamen spiritual edisi terakhir. Setelah periode itu, dia menemani Ruth ke dataran hitam, karena wanita ini tahu bahwa Mona tidak bisa datang ke wilayah itu sendirian, atau dia akan merugikan dirinya sendiri jika pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Dengan itu, dia datang dari Flaming Empire bersama Ruth dan saat ini sedang berkultivasi bersama temannya. Setelah menyadari identitas Mona dan menutup tirai tempat itu, Minos menoleh ke arah mereka berdua dan akhirnya melihat pacarnya membuka matanya. Apakah aku memakan waktu terlalu lama? Dia bertanya dengan suara rendah, tersenyum padanya. Setelah mendengar nada khas itu, Ruth segera melihat ke arah Minos dan berlari ke arahnya. Minos, dia berkata dengan semangat saat dia akhirnya memeluk pria yang sangat dia rindukan untuk disentuh. Berbeda dengan Abi yang hanya berjarak beberapa bulan dari Minos, Ruth telah menghabiskan lebih dari 1 tahun jauhnya darinya. Dan mengingat kecintaannya pada pria itu tidak kalah dengan yang dirasakan Abi, wanita seperti itu telah sangat menderita selama periode ini. Jadi, ketika Ruth melihat cintanya di hadapannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya erat-erat, seolah semakin kuat dia melakukan itu, semakin kecil kemungkinan dia harus berpisah dengannya lagi. Mino, dia mengulangi namanya saat dia mencium aroma maskulin pacarnya, dengan cepat mengarahkan bibirnya ke arah bibirnya. Memem gelombang. Setelah itu, dia memberikan ciuman yang panjang dan penuh gairah kepada Stuart muda, sesuatu yang begitu hangat sehingga saat Mona membuka matanya, wajahnya memerah karena malu melihatnya. Mona masih perawan, tapi dia telah melihat banyak hal selama waktu singkatnya di Flaming Empire. Tapi melihat temannya, yang biasanya pendiam, bertingkah seperti perempuan yang sedang berahi, dia tidak bisa menahan perasaan malu dan terkejut. Jadi, itu Minos.
Mona mengamati pemuda jangkung dan berotot itu memeluk tubuh Ruth hingga seorang gadis pun akan merasa terpengaruh hanya dengan melihatnya. Dan melihat pemuda itu, dia segera menghela nafas dalam-dalam, merasakan perasaan kompleks jauh di dalam dirinya. Dia telah pergi ke Flaming Empire, tapi Abi dan Minos tidak melakukan hal semacam itu. Salah satu dari mereka, tentu saja, tinggal di wilayah tersebut karena pilihannya. Sebaliknya, pihak lain telah menerima kekalahannya dalam turnamen spiritual, PO. Tapi terlepas dari alasan mereka tetap tinggal, yang ada sekarang hanyalah pasangan yang sukses, dengan Minos menjadi yang terkuat di wilayah tersebut dan Abi, calon ratu dataran hitam. Itu sungguh sulit dipercaya bagi Mona. Minos sangat kuat saat itu, tetapi wanita ini tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa mencapai kekuatannya saat ini. Dan mengingat perubahan yang dialami keluarganya karena Minos dan Abi, mau tak mau dia bertanya-tanya apakah pergi ke kekaisaran adalah keputusan yang tepat. Bukan karena dia merasa iri pada Abi. Dia tidak, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ia pernah mengalami masa-masa sulit di tempat itu, tempat yang jauh dari keluarga dan orang-orang yang paling ia percayai. Sementara itu, Abi juga mengalami banyak kesulitan. Mona mengerti itu, tapi itu terjadi ketika tunangan Minos punya beberapa orang yang bisa diperhitungkan. Bahkan orang tuanya berada di kota kering. Jadi, dia memandang Minos dengan kagum, terkejut melihat betapa dia menjadi jauh lebih baik sejak turnamen spiritual. Dulu, dia berada di bawah levelku, tapi sekarang. Mona memikirkan hal ini ketika dia melihat Ruth menyentuh wajah Minos sambil perlahan-lahan melepaskan bibirnya dari bibir Minos. P.O. Memem gelombang. Kamu tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu ini, kata Ruth dengan suara rendah, memegangi wajah Minos dengan tangannya seolah dia memiliki harta paling berharga di dunia dalam kepemilikannya, Ro. Minos kemudian tersenyum padanya sambil memainkan rambut hitam wanita ini. Aku juga, Ruth, tetapi sekarang kita akan menemukan cara untuk mengatasi situasi ini. Uhuk-uhuk, Mona tidak bisa lagi berdiam diri dan terbatuk dua kali untuk mengingatkan mereka berdua. Minos sudah membuka kancing baju Ruth, jadi Mona mengira jika dia tidak melakukan apapun, dia akan menonton sesuatu yang tidak boleh dia tonton di ruangan itu. Oh, Minos melihat ke arah wanita itu, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Adapun Ruth, dia menoleh ke pacarnya, mengangguk ke Mona, dan berkata, Minos, ini Mona, teman Abi yang kita temui selama perjalanan bertahun-tahun yang lalu. Dia memandang wanita berambut biru itu dan kemudian bertanya, apakah kamu ingat Minos? Bagaimana aku bisa lupa? Ucap Mona dengan suara pelan saat melihat pria berambut coklat dan kemeja yang tidak dikancing setinggi dada itu datang ke arahnya. Aku ingat kamu, hehe. Dia melambaikan salah satu tangannya ke arah Mona, memberi isyarat agar Mona menggunakannya untuk bangkit dari bantal yang dia duduki. Namun, saat dia melakukan gerakan sederhana untuk meminta bantuan darinya untuk bangun, Mona merasakan lengannya melingkari pinggangnya. Dia berseru kaget, tapi itu sudah terlambat. Pada saat itu, Mona merasakan seluruh tubuhnya menggigil ketika lengan Minos yang kuat dan hangat menekannya ke tubuhnya. Setelah itu, Minos perlahan melepaskan diri darinya dan mencium pipi kanan Mona. Dia mencoba mengatakan sesuatu tetapi tidak menemukan kata-kata yang tepat. Yang ada di pikirannya hanyalah rasa malu yang luar biasa, bersamaan dengan perasaan aneh yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Meneguk, kamu, Ruth, bukankah menurutmu salah jika dia bersikap seperti ini? Dia akhirnya mengatakan ini sambil masih merasakan tangan Minos di pinggang halusnya, membuatnya merasakan sedikit guncangan di bagian tubuhnya itu. Berperilaku seperti apa? Minos menanyakan ini sambil tersenyum. Mona, kamu adalah teman Abi. Jadi wajar saja kita akan menjadi teman baik juga. Hehe, aku hanya memberikan pelukan hangat yang biasa kuberikan kepada orang-orang terdekatku. Namun Mona tak tega menatap Minos. Ruth, dia berseru kepada temannya untuk mendukungnya. Minos, jangan main-main dengannya, kata Ruth dengan nada yang tidak menunjukkan rasa tidak nyaman. Kamu benar-benar sangat berani, iya. Menurutmu bagaimana perasaan tunanganmu ketika dia mengetahui bahwa kamu begitu akrab dengan sahabatnya? Dia mengatakan ini ketika dia menyebut Abi dan pertunangan semacam itu, sesuatu yang sangat dia inginkan. Minos kemudian menatap wanita yang berjalan ke arahnya, merasakan hasrat pasangannya terhadapnya. Dia lalu menatap Mona dan berkata, Mona, jika kamu tidak meninggalkan ruangan ini sekarang,
kamu akan melihat aku dan Ruth berhubungan seks. Apa? Wanita itu mengatakan ini dengan terkejut, tidak menyangka dia akan berterus terang dengan niatnya. Adapun Ruth, meskipun dia tersipu malu mendengar dia berbicara seperti itu di depan Mona, dia tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, itulah yang ingin dia lakukan saat ini. Melihat keduanya saling berpandangan, Mona segera meninggalkan pelukan Minos dan melarikan diri. Beginikah pasangan yang bertemu setelah berbulan-bulan berpisah? Dia menggigit bibirnya sambil terus berlari. Bahkan Ruth bisa begitu tidak tahu malu dalam situasi seperti ini. Kapan aku bisa mendapatkan pacarku sendiri? Dia bertanya-tanya ketika dia memikirkan seorang pria muda yang pergi ke Flaming Empire bersama dengan kelompoknya bab 960 Persatuan Minos dan Ruth 18+. Saat Mona berjalan menjauh dari ruang budidaya tempat Minos dan Ruth berada, keduanya berpelukan dengan hangat, berciuman seolah tidak ada hari esok. Ruth meletakkan tangannya di belakang kepala Stuart muda saat dia merasakan gerakan pria itu di tubuhnya tanpa menahan diri. Saat dia membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan, dia merasakan lidahnya di mulutnya, dan tubuhnya meleleh di pelukannya, dengan cepat menaikkan suhu tubuhnya karena sensasi menyenangkan yang dia rasakan saat ini. Salah satu tangan Stuart muda dengan kuat memegang pinggang ramping Ruth, sementara tangan lainnya memainkan berbagai bagian tubuhnya. Tangan ini memulai perjalanannya di pipi kanannya tetapi kemudian perlahan-lahan bergerak melewati payudaranya, masih memainkannya dengan beberapa lapisan kain di atasnya. Setelah itu, dia merasakan bokong Ruth yang sehat sebelum tangan itu berada di bawah gaunnya. Memem gelombang, suara mereka dengan cepat meningkat frekuensinya, seiring dengan detak jantung dan panas tubuh mereka. Di saat yang sama, wajah keduanya memerah karena panas terik yang keluar dari tubuh mereka, membuat mereka ingin melepas pakaian yang mereka kenakan. Dan baru beberapa menit berciuman, keduanya bergotong royong melepas pakaian masing-masing. Gelombang, Ruth mengerang pelan sambil menggunakan tangannya untuk membuka kancing celana Minos, dan dia merasakan pemuda ini menghisap cuping salah satu telinganya. Setelah itu, Minos melepas bra Ruth, membiarkan si kembar bernapas dan bergoyang menghipnotis. Melihat ini, dia menarik diri dari lehernya. Kemudian, dia perlahan-lahan menurunkan dirinya, masuk ke posisi di mana dia bisa dengan mudah melepas celana dalamnya dan masih bermain-main dengan puncak indah itu. Gelombang, Ruth mengerang lebih keras ketika salah satu putingnya akhirnya tersentuh oleh panas Minos, lidahnya, membuatnya merinding di sekujur tubuhnya serta sedikit guncangan pada adik perempuannya. Adapun Minos, dia tersenyum mendengar ini dan merasakan reaksinya, melanjutkan rencananya untuk menghisap puting merah muda cantik yang saat ini sedang ereksi sepenuhnya. Namun saat celana dalam hitam Ruth jatuh setinggi pergelangan kakinya, salah satu tangan Minos bergerak ke arah bunga kecilnya, siap mengambil sebagian nektar berharganya. Gelombang itu dia, Minos, gosok klitorisku gelombang. Ucapnya di tengah rangannya, membuat Stuart muda semakin bersemangat untuk menidurinya. Tapi saat Minos berusaha membuat wanita ini merasa nyaman, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa tongkatnya sedang menunggu tangan kecilnya. Dan tak lama kemudian, dia mulai bermain dengan hal yang sangat dia sukai, tidak hanya di dalam dirinya yang kecil, saudara perempuannya tetapi juga di rongga lain di tubuhnya. Kemudian, mereka pindah ke tempat tidur yang dibawa oleh Stuart muda dari cincin spasialnya, dengan cepat mendapatkan posisi di mana mereka dapat memuaskan satu sama lain secara bersamaan. Tapi setelah melakukan itu selama beberapa menit, dengan Ruth mengalami 2 kali orgasme berturut-turut sementara Minos hanya sekali ejakulasi, mereka akhirnya kembali memperhatikan satu sama lain dengan cermat. Aku mencintaimu, Minos gelombang, dia mengatakan ini dengan nada penuh cinta sambil berdiri di dekatnya dalam posisi favoritnya, PO. Sementara itu, Minos melepaskan tangannya dari salah satunya dan perlahan meraih lehernya, mendekatkannya ke wajahnya. Aku juga mencintaimu, Ruth. Dia mengatakan ini sebelum memberikan ciuman hangat kepada pacarnya. Setelah itu, ia melepaskan bibirnya dari bibir Ruth dan mengucapkan kata-kata yang sangat diinginkan Ruth, kamu bilang kamu ingin punya anak bersamaku dulu, kan? Meneguk, kamu, apakah kamu akan melakukan itu? Apakah kamu benar-benar setuju? Matanya melebar kegirangan saat tetesan menetes dari bunga kecilnya. Dan melihat raut penuh kebahagiaan di wajah Ruth, perasaan Minos semakin baik. Tentu saja, aku sama-sama mencintaimu dan Abi. Kalau begitu, tentu saja aku akan berusaha semaksimal mungkin agar kalian berdua hamil.
Oh, Minos gelombang, dia memeluknya lebih erat dari sebelumnya, merasa puas mendengar kata-kata kekasihnya. Memem gelombang, dan saat mereka mulai berciuman lagi, kali ini Ruth sendiri yang perlahan menggerakkan tubuh bagian bawahnya sementara salah satu tangannya mengarahkan tongkat Minos. Minos kemudian merasakan ciuman mereka berubah sedikit berbeda ketika sensasi erat, basah, hangat melingkari adiknya, membuatnya merasakan gelombang kenikmatan di tubuhnya. Memem gelombang, row. Setelah itu, tidak lama kemudian gerakan pinggang keduanya mulai semakin cepat hingga mencapai titik di mana mereka tidak bisa lagi berciuman dengan benar. Hah, 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 gelombang. Saat Minos bernapas dengan tergesa-gesa dan keringat mulai menetes ke tubuh mereka berdua, suara hentakan daging bercampur dengan erangan Ruth yang semakin keras. Gelombang Minos yang lebih keras gelombang. Taruh benihmu jauh di dalam rahimku gelombang. Gelombang. Ruth kemudian mulai mengatakan hal-hal yang akan sangat mempermalukannya dalam situasi lain tetapi itu sekarang hanya membuatnya merasa lebih baik. Saat dia melepaskan diri dari tongkat lelakinya, orgasmenya dengan cepat kembali ketika dinding bagian dalam adik perempuannya meremas tongkat Minos, memberinya lebih banyak kesenangan. Gelombang. 1,5 jam kemudian, akhirnya, keduanya mencapai orgasme terakhir mereka saat mereka berbaring di tempat tidur yang sekarang benar-benar berkeringat, dengan wanita berambut hitam berbaring telentang ke arah Minos, sepenuhnya di bawah tubuhnya, dominasi. Merasakan tubuh pacarnya gemetar karena kenikmatan baru-baru ini, Minos perlahan melepaskan tangan kirinya dari sela-sela kaki Ruth, basah karena keadaan bunga kecilnya. Setelah itu, dia mencium bagian belakang lehernya, tetap dalam posisi itu sambil memeluknya dan mencium rambutnya. Sedangkan Ruth, wajahnya terlihat keruh, benar-benar kelelahan namun tersenyum dengan sekuat tenaga. Namun saat dia merasakan kehangatan meninggalkan adik perempuannya, dia perlahan menoleh ke arah Minos dan bertatap muka dengannya. Dia tersenyum dan kemudian menggunakan salah satu tangannya untuk memijat pipi kirinya, ingin sekali memberikannya sebanyak yang bisa diberikan wanita untuk pria. Saya harap kita cukup beruntung untuk mendapatkan imbalan dalam beberapa percobaan pertama, dia mengatakan ini sambil menatapnya dan memijat perutnya sendiri. Minos tersenyum dan memeluknya. Kalau itu terjadi, mungkin anak kita akan berkesempatan menghadiri pernikahan orang tuanya. Pernikahan, dia menggigit bibirnya, ingin mengetahui bahwa dia tidak salah dengar. Tentu saja, Ruth, aku ingin menikah denganmu, meneguk, aku mencintaimu, Minos. Dia mengatakan ini sambil bergerak ke arah bibirnya lagi, merasa lebih baik dari sebelumnya. Memem gelombang. Setelah itu, keduanya bertahan dalam posisi itu lebih lama, tapi tidak ada yang terjadi selain ciuman. Mereka hanya menikmati kehangatan satu sama lain sambil merasakan detak jantung mereka semakin sinkron. P.O. Jika kamu mau mengambilku sebagai istrimu, maka bersiaplah untuk memilikiku di sisimu setiap hari. Dia mengatakan ini di salah satu telinganya, tersenyum dan memijat kepala Minos. Oh, bagaimana dengan sektemu? Minos bertanya dengan penuh minat, perlahan memalingkan wajahnya untuk melihatnya. Sejak kita menikah, aku tidak akan bertanggung jawab terhadap sekte dan keluargaku. Aku akan menjadi milikmu sepenuhnya. Sayang. Dia mengatakan ini dengan wajah memerah, memanggilnya dengan cara yang intim. Bagus, dia tersenyum padanya, membawanya ke pangkuannya dengan satu gerakan. Baiklah, bersiaplah untuk melakukan itu secepat mungkin. Setelah perang saat ini selesai, aku akan menikahkanmu dan Abby, dan aku akhirnya bisa mengizinkanmu memasuki hidupku sepenuhnya. Dia memikirkan hal ini dalam benaknya, merasa bahwa waktunya untuk jujur sepenuhnya kepada Ruth akan segera tiba. Saya hanya berharap Anda memahami tindakan pencegahan tertentu yang telah saya ambil, Ruth, dia mengatakan ini sambil menatap matanya. Tapi jangan ragukan perasaanku padamu. Dia melihat ketulusan dalam tatapan Minos dan tersenyum padanya. Aku tahu, aku mengerti. Sayang, jadi jangan khawatir.